Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah. Dengan taufiknya Allah memberikan pada kita kesempatan kembali untuk melanjutkan pembacaan di kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk bab yang kedua, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah fil imani, bab fil imani bi sifatillahi wa asma'ihi, tentang iman terhadap sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Setelah bab yang sebelumnya tentang apa? Motivasi untuk menetapi as-sunnah. Jadi yang hasil yang saya temukan dari web. Jadi karena kitab ini berisi Ushulus Sunnah agar manusia itu bisa kembali kepada atau meniti jalan sunnah, maka bab pertama disebutkan tentang motivasi untuk menetapi atau mengikuti as-sunnah. Maka bab berikutnya berbicara tentang sifat Allah dan namanya. Ini diantara perkara yang sangat mencolok perbedaannya antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah, terutama di masa-masa awal Islam. Maksudnya masih dekat-dekat dengan generasi salaf. Bahkan di akhir generasi salaf itu sudah muncul aliran-aliran sesat seputar masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka siapa yang ingin meniti jalan sunnah, ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah, dia wajib memahami perkara ini dengan baik dan benar, seperti yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sebenarnya perkara berkaitan dengan iman kepada nama dan sifat Allah ini adalah perkara yang sangat jelas. Perbedaannya itu mencolok sekali, saya katakan tadi ya. Sangat mudah kita membedakan mana ahlu sunnah, mana bukan ahlu sunnah. Tapi bagi orang yang tidak tahu, tidak belajar, tidak ngaji, tahu-tahu cuma dengerin syubhat, katanya, maka dia pasti bisa tersesat, sadar atau tidak sadar. Maka belajar masalah ini merupakan perkara yang sangat penting. Ini pembeda ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Di antara pembedanya ini perkara ini sangat penting. Apalagi memang banyak sekali orang-orang atau firqah-firqah bahkan ya, kelompok-kelompok sempalan dalam masalah ini itu banyak. Maka pelajarilah masalah ini dengan baik dan benar seperti yang diajarkan oleh para salafus saleh. Dan secara umum ulama juga sudah menyusun kitab-kitab berkaitan dengan kaidah-kaidah memahami asma dan sifat Allah sesuai dengan yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Maka bisa merujuk kepada kitab-kitab seperti itu ya, seperti yang mutaakhirin, misalnya karya Syekh Utsaimin Al-Qawaidul Muthla. Itu berisi kaidah-kaidah dalam masalah asma dan sifat Allah Ta'ala. Insyaallah kalau orang mempelajari kitab itu, dia bisa mudah untuk memahami bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma wa sifat. Namun di sini ini mu'allif di sini sebagaimana kebiasaan para salaf dulu ya, para ulama sejak dulu, mereka ketika memaparkan akidah itu sekedar mendatangkan Al-Quran dan As-Sunnah dan aqwal sebagian salaf atau penjelasan sebagian dari perkataan mu'allif. Jadi tidak panjang dan lebar. Ini juga merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masalah asma wa sifat ada kaidah baku yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Umirruha kama ja'at. Jadi yang namanya nama atau sifat Allah dijalankan sebagaimana datangnya. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sederhana sekali.
Gimana sih maksud nama Allah ini? Apa sih maksud sifat Allah ini? Sudah, jalankan saja sebagaimana datangnya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak aneh-aneh, tidak neko-neko akidah mereka, sederhana. Datangkan ayat, hadis, sudah dipahami begitu saja. Enggak ada hal-hal yang perlu kita nalar dengan logika yang berat ya, seperti yang dilakukan oleh ahlu kalam. Berat, orang bisa memahami akidahnya ahlu kalam itu hanya orang-orang yang cerdas, betul. Orang-orang biasa, orang-orang awam rata-rata nggak bisa. Mereka paling cuma membeu saja ya. Kata pimpinan mereka mengatakan Allah nggak punya tangan, ya udah ikut Allah nggak punya tangan. Tapi gimana kronologinya mereka nggak tahu, logika mereka nggak sampai. Ataupun dengan logika-logika yang sederhana disederhanakan ya bisa aja. Tapi yang jelas itu adalah penyimpangan, tidak diajarkan oleh salafus saleh sama sekali. Maka kalau kita lihat kitab akidah itu sederhana sekali. Seperti misalnya Lum'atul I'tiqad misalnya, itu cuma memaparkan dalil-dalil, sudah. Baru nanti ulama yang mensyarahnya misalnya itu baru mungkin mendatangkan syubhatnya ahli bid'ah untuk kemudian diluruskan, dibantah ya, diluruskan mana yang bagaimana yang tepatnya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca saja. Qala rahimahullah, qala Muhammad, yaitu penulis kitab ini ya, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa alam, ketahuilah anna ahlal ilmi billahi wa bima ja'at bihi anbiya'uhu wa rusuluhu yarawnal jahla bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala an nafsihi ilman. Ini juga bagian dari kaidah ya, perhatikan. Ketahuilah bahwa ahli ilmu tentang Allah, ahli ilmu tentang Allah, atau kalau jamak berarti ulama billah, para ahli ilmu tentang Allah, wa bima ja'at bihi, dan dengan apa yang dibawa oleh anbiya'uhu, para nabi Allah. Jadi orang yang mengetahui Allah dan apa yang dibawa oleh para nabi, berarti apa? Agama ini, wahyu. Wa rusuluhu, dan dibawa oleh para rasul. Yarawna, mereka melihat, memandang, menganggap, menilai apa? Al-jahla bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala an nafsihi ilman, kebodohan terhadap apa yang tidak dikhabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang dirinya, maka itu adalah ilmu. Ini bantahan telak terhadap ahli bid'ah, bantahan telak terhadap ahli kalam terutama. Jadi apa katanya? Jahil, kebodohan, ketidaktahuan terhadap apa yang Allah tidak kabarkan. Jadi kita nggak tahu Allah bagaimana karena memang Allah nggak ngasih tahu. Itulah ilmu. Bagaimana bisa membantah ahli bid'ah? Karena ahli bid'ah berani berbicara tentang Allah sementara Allah nggak kabarkan. Itulah kejahilan. Jelas ya perbedaannya ya. Ahlu sunnah itu cukup memahami Quran, memahami sunnah, sudah, titik, selesai, nggak lebih nggak kurang. Ahlu sunnah itu orang yang paten ilmunya, yang sudah dipatenkan ya, ilmu yang nggak akan mengalami perubahan sejak Rasulullah sampai kiamat. Ahlu sunnah ya begitu, yang berubah gonta-ganti, tambah kurang, rubah dan sebagainya, itu ahlu bid'ah. Ahlu sunnah dalam masalah akidah nggak ada perubahan, karena sudah paten, sudah bagus seperti itu. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Sami'na wa amanna wa saddaqna. Ya, jadi apa yang kami dengar dari Allah, dari Rasulnya, kami imani, kami benarkan. Sudah, nggak aneh-aneh. Itu gampang sekali menjadi ahlu sunnah. Segampang itu, tapi banyak orang yang tidak bisa. Pertama mungkin karena nggak belajar, itu tadi saya bilang. Dan ini taufik dari Allah. Orang nggak mau belajar juga nggak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Atau yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dia belajar tapi nggak puas nafsunya. Masa cuma gitu sih? Masa sih Allah begini? Masa sih? Itu nafsu. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah dilogika-logikakan.
Allah diakal-akali. Menurut akal saya ini kayak nggak pas. Jadi kamu itu sok tahu jadinya. Kamu itu merasa lebih tahu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa nggak percaya saja? Kamu merasa lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar, Utsman, dan seluruh para sahabat. Nggak ada satupun mereka yang menolak. Tidak ada satupun mereka yang protes terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada. Jadi begitu mudahnya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kebanyakan orang menyimpang. Ya, itulah sudah sunatullah ya. Makanya bersyukur ketika antum diberi taufik oleh Allah untuk bisa memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulia ini. Ini akidah mulia, akidah luar biasa, sederhana, tapi banyak orang yang tidak puas dengannya karena mungkin saking sederhananya itu. Wah, kurang keren akidah kok cuma kayak gitu. Mungkin begitu, mungkin wallahu a'lam. Ya, kurang puas dengan apa yang ada dari salaf. Itu kalau kata-kata kurang puas itu berarti apa? Nafsu. Ada nafsu ikut campur dalam memahami agama, itu berbahaya. Kemudian wal ajza amma lam yudda'a imanan, dan lemah dari apa yang tidak diklaim oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah keimanan. Jadi kita nggak tahu apa yang Allah nggak sebutkan, apa yang Rasul tidak sebutkan, maka itu adalah keimanan. Jadi bagaimana menurut kamu tentang Allah? Apakah dia begini, apa begitu, apakah begitu? Nggak tahu. Allahu a'lam. Itu adalah keimanan. Jadi nggak berani berbicara tanpa dalil, tidak berani mengatakan kecuali apa? Berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahum innama yantahuna min wasfihi bisifatihi wa asma'ihi ila haitsu intaha fi kitabihi wa ala lisanir nabiyhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasanya mereka para ahli ilmu yang mengenal Allah dengan benar hanyalah berhenti dari mensifati Allah dan dengan sifatnya dan nama-namanya ila haitsu intaha fi kitabihi, sampai di mana berhenti di dalam kitabnya dan berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah. Sifat Allah itu perkara gaib, tidak bisa kita pahami dengan akal semata. Jadi hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad qala, dan Allah telah berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan dia adalah yang paling jujur dan paling benar dari yang berbicara, dari semua yang berbicara. Allah berfirman apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya hancur kecuali wajahnya. Begitu ahlu sunnah mengimani, berarti Allah punya wajah. Mereka enggak rela, masa Allah punya wajah. Nah begitu ahlu bid'ah. Allah bilang Allah punya wajah, ahlu sunnah meyakini Allah punya wajah. Apa kata Allah? Diterima. Tapi mereka tidak mau terima, masa Allah punya wajah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, katakan siapa yang lebih besar persaksiannya? Qulillah, katakan Allah. Syahidun baini wa bainakum, dialah saksi antara aku dan kalian. Di sini ada sifat Allah apa? Menyaksikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yuhaddirukumullahu nafsah, Allah mentahdir kalian dengan dirinya. Jadi Allah nakut-nakuti kalian dengan diri Allah sendiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan apabila aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Berarti Allah punya ruh, atau setidaknya ruh ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Min ruhi artinya dari ruh ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ada sifat Allah apa? Meniupkan ruh.
kemudian menyempurnakan ciptaan, sawaituhu. Jadi begitu, tetapkan saja kata Allah, sami'na wa saddaqna. Kemudian juga Allah berfirman, fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya kamu di mata kami. Berarti Allah punya mata. Maksudnya di mata kami apa? Dalam pengawasan kami. Karena itulah yang dipahami dalam bahasa Arab. Berarti kamu mentakwil? Enggak, memang itulah bahasa Arab seperti itu. Kamu di mata kami maksudnya apa? Kamu dalam pengawasan kami. Tapi di situ penetapan bahwasanya Allah punya mata. Enggak mungkin bilang mata tanpa mata. Wa qala, kemudian Allah berfirman, walitusna ala aini, dan agar kalian melakukannya pada mataku, pada pengawasanku. Ini semuanya penetapan sifat mata bagi Allah. Kemudian Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Lihat, orang Yahud saja mengakui Allah punya apa? Tangan. Tapi Jahmiyah dan lain sebagainya mengatakan Allah enggak punya tangan. Makanya dalam hal ini Yahud lebih selamat daripada Jahmiyah. Makanya sebagian ulama mengatakan Jahmiyah itu lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Kenapa? Karena Jahmiyah mengingkari sifat Allah Ta'ala banyak. Ya semua sifat Allah diingkari. Sementara Yahud dan Nasara masih menetapkan. Kalau mengingkari semua sifat Allah sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bantah, gullat aidihim, bahkan yang terbelenggu tangan mereka. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, tidak terbelenggu. Dan Allah menetapkan Allah punya dua tangan. Kalau Yahud tadi cuma bilang tangan Allah, enggak bilang jumlahnya ya. Kemudian jawaban Allah, yadahu, dua tangan Allah. Berarti tangan Allah berapa? Dua. Itu Allah yang menetapkan. Dan mustahil di situ diartikan kekuasaan. Dan bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang. Bagaimana ada kekuasaan kok cuma dua? Kemudian kekuasaan kok terbentang? Bagaimana kekuasaan terbentang? Jadi mustahil itu diartikan apa? Kekuasaan. Kemudian Allah berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Dan bumi semuanya Allah genggam pada hari kiamat. Sementara langit jamak ya, langit digulung dengan tangan kanannya. Jadi kecil sekali langit dan bumi ini. Kalau langit saja cuma digulung dengan tangan kanan Allah, berarti kita itu seperti apa? Seluruh jin dan manusia bersatu enggak ada apa-apanya. Sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Di sini Allah mengatakan ma'akuma, berarti ada sifat ma'iyah. Allah bersama dengan makhluknya. Dan ini makhluk khusus, Musa dan Harun, berarti ini ma'iyah khusus. Ada ma'iyah umum, ada ma'iyah khusus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu ma'iyah umum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini tidak berkonsekuensi Allah bercampur dengan makhluk. Itu yang mereka anggap dalam otak mereka. Oh, berarti Allah campur dengan makhluk. Ini mustahil, maka Allah tidak bersama dengan makhluk. Ditolak. Ya, mereka takut menyerupakan, akhirnya apa? Menolak sifat. Padahal yang namanya bersama enggak harus bercampur. Tidak harus bercampur. Dan itu pembahasannya panjang ya dalam penjelasan para ulama tentang masalah itu.
Dan khusus yang di sini kebersamaannya khusus, maka dijelaskan seperti apa kebersamaannya. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Itulah kebersamaan Allah. Jadi bukan kebersamaan zat, tapi kebersamaan pengawasan, pendengaran, pengilmuan, dukungan, pembelaan. Itu maknanya. Ini kebersamaan khusus. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Musa berbicara dengan sebenar-benar bicara. Takliman ini maf'ul mutlak yang fungsinya untuk taukid, benar-benar Allah berbicara. Tapi dasar ahli taktil menolak Allah enggak berbicara. Lah ini apa ini ayat? Ini bukan begitu bacanya. Bacanya gini, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allahu jadi Allaha. Kalau Allahu, Allah sebagai fa'il, pelaku yang berbicara. Kalau Allaha, Allah maf'ul, Musa yang bicara. Allah objeknya. Mereka mentahrif ini namanya. Ini tahrif apa? Tahrif harokat, harokatnya dirubah. Maka kalau harokatnya berubah, maknanya pasti berubah. Makanya hati-hati membaca Quran ya. Salah harokat, salah makna ya. Jadi mereka mentahrif, dan itu jelas perbuatan orang yang menyimpang. Fi qulubihim zaigh, dalam hati mereka ada penyakit. Orang-orang yang suka mentahrif, mentakwil, mentaktil itu penyakit dalam hatinya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para imam Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang melakukan itu semua. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kemudian Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini sifat Allah, berarti Allah adalah cahaya, Allah adalah menerangi gitu, menerangi langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia yang maha hidup dan maha menegakkan kehidupan. La ta'khudhuhu sinah, beliau tidak menderita ngantuk, wala naum, ataupun tidur. Ini ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah. Subutiyahnya Allah sebagai yang maha hidup, maha menegakkan kehidupan, atau Allah sebagai ma'bud juga, ini subutiyah. Adapun salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah, yaitu sifat sinah dan naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur, disalb, dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah itu apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Sementara ahlu ta'til menafikan apa yang Allah tetapkan. Terus yang Allah nafikan dinafikan juga. Pokoknya semua dinafikan. Habis, Allah nggak punya sifat. Mu'tazilah juga demikian, Allah nggak punya sifat. Asy'ariyah menafikan semua sifat kecuali 7. Maturidiyah tambah 1 lagi jadi 8. Begitu orang-orang yang suka menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batinu. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang dhahir dan batin. Dan ini semuanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ya, nanti ketika kita bahas hadisnya. Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsirun. Yang semisal dengan ini, yaitu ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah di dalam Quran sangat banyak. Bahkan hampir setiap ayat mengandung nama atau sifat Allah. Hampir setiap ayat. Itu diantara bukti bahwa Allah itu ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Maka ilmu yang paling bermanfaat adalah mengenal Allah Ta'ala. Allah paling cinta kepada hamba yang paling kenal kepada dirinya, kepada Allah. Fahuwa tabaraka wa ta'ala nurus samawati wal ard. Maka Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kama akhbara an nafsihi, sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya. Walahu wajhun, kemudian Allah memiliki wajah.
wa nafsun memiliki jiwa, wa ghairu dzalika dan selain itu, kama wasafa bi nafsahu sebagaimana Allah sifatkan dirinya sendiri dengannya. Wa yasma'u wa yara wa yatakallamu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Al-awwal yang pertama, wala syai'a qablahu, enggak ada apapun sebelumnya. Wal akhir yang terakhir, al-baqi fi ghairi nihayatin, yang masih terus tersisa tanpa ada akhirnya, tanpa ada ujungnya. La syai'a ba'dahu, enggak ada lagi setelah Allah. Wadh-dhahiru al-'ali, yang zahir yang maha tinggi, fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Mimma khalaqa, dari apa yang Allah ciptakan. Wal batinu, dan batin, batana ilmuhu bi khalqihi ta'ala, yang ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah maha hidup, menegakkan kehidupan dan tidak menderita ngantuk dan tidur, tidak mengalami ngantuk dan tidur. Itulah Allah Azza wa Jalla. Hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa haddatsani Ahmad bin Abdullah bin Sa'id bin Al-Qattan an Ibni Waddah qala haddatsani Abu Muhammad Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Asad bin Musa qala haddatsana Ashrasu bin Rabi'ah qala haddatsana Abu Dilalin annahu dakhala ala Anas bin Malikin faqala lahu, maka Anas berkata kepadanya, ya Aba Dilal, wahai Aba Dilal, mata usibta fi basarika, kapan kamu menderita kebutaan? Jadi Abu Dilal ini buta. Anas bin Malik nanya, sejak kapan kamu buta? Kata dia, la aqilu, aku enggak berakal, maksudnya aku enggak ingat. Qala afala uhadditsuka bima haddatsani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beri kamu hadis yang Rasulullah menceritakan itu kepadaku? Nabi menceritakan itu kepadaku dari Jibril alaihissalam tentang, atau dari Rabb-nya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, ma thawabu abdi idza akhadtu karimatahu, apa pahala bagi hambaku jika aku ambil kemuliaannya, maksudnya matanya. Jadi sesuatu yang paling mulia yang dimiliki manusia itu diantara apa? Matanya. Dalam hadis yang lain, habibataihi, kedua kekasihnya. Itu mata itu paling disayang oleh manusia. Maka Jibril berkata, Rabbi la a'lamu illa ma'allamtani, wahai Rabbku, aku enggak tahu kecuali yang kau ajarkan kepadaku. Ini adabnya malaikat seperti itu ya. Rabbana ma 'allamtana, Rabbana ma 'alimna ma illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Maka Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, thawabu 'abdi, pahala hambaku, idza akhadtu karimatahu, jika aku ambil karimahnya, an-nadharu ila wajhi, adalah melihat wajahku. Jadi kalau sekarang di dunia enggak bisa melihat apapun karena diambil penglihatannya oleh Allah, maka nanti pahalanya di akhirat apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya masuk surga. Dan itu nikmat yang paling tinggi di surga. Intaha. Namun hadis ini hadis mungkar ya, menurut pentaklik, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam dhaif Targhib wa Tarhib. Ada hadis yang serupa ini yang saya katakan tadi, habibataihi ya, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis yang serupa dengan ini dengan lafaz innallaha qala, Allah Ta'ala berfirman, idza ibtalaitu abdi, jika aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan kedua kekasihnya. Jadi Allah cabut kedua kekasihnya, yaitu matanya, nggak bisa melihat. Fasabara, kemudian dia sabar, itu syaratnya. Awwadtuhu minhuma, maka aku akan ganti dari keduanya al-jannah, surga.
Jadi orang yang tidak bisa melihat ketika di dunia, kalau dia sabar pasti masuk surga. Itu keutamaan Allah Ta'ala. Karena memang menderita orang buta itu ya. Orang lain bisa ngelihat, dia nggak ngelihat. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Jadi musibah sejatinya nggak cuma masalah buta ya. Segala musibah apapun, kalau kita berharap pahala dari Allah, kita sabar kemudian berharap pahala, maka Allah akan ganti dengan surga. Ya, pasti itu. Ada pahalanya ya. Segala musibah bisa mendatangkan pahala. Kalau bukan pahala ya minimal apa? Penghapusan dosa-dosa, karena kita punya banyak dosa juga. Maka berguguran dosa kita sampai akhirnya nanti Allah masukkan ke dalam surga dengan pahala yang ada. Dengan iman. Kemudian hadis berikutnya kita ringkas saja ya, nggak usah dibaca sanadnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ihtaja Adam wa Musa." Adam dan Musa berdebat. Faqala Musa, "Ya Adam." Musa berkata, "Wahai Adam, anta askanakallahul jannah." Engkau Allah sudah menempatkanmu di surga. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan kepadamu dari ruhnya. Dan seterusnya ya. Intinya Musa ini protes, kenapa kamu dikeluarkan dari surga? Gara-gara itu kami lahirnya di mana? Di dunia, bukan di surga. Kalau Adam gak keluar dari surga, kita semuanya tinggal di surga. Itulah kampung halaman kita ya. Makanya inilah dunia kita sedang dihukum oleh Allah Ta'ala. Walaupun atas kesalahan bapak kita juga ikut menanggungnya. Tapi setidaknya bapak kita sudah bertobat dulu Adam, dan Allah terima tobatnya. Makanya Allah beri kesempatan untuk bisa kembali lagi ke surga, asal memenuhi syarat, yaitu apa? Bisa taat kepada Allah, akan kembali ke surga. Dan hadis ini berisi tentang sifat Allah, ya diantaranya apa? Allah meniupkan ruh kepada Adam dari ruhnya, maksudnya dari ruh ciptaannya. Kemudian juga perbuatan Allah menempatkan Adam di surga. Kemudian hadis berikutnya riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha sami'at an-nabi, beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wa huwa sajid, sambil bersujud ya, Rasul mengucapkan lafaz ketika sujudnya. Tsumma dzakara hadis, kemudian Aisyah menyebutkan hadisnya, panjang ini diringkas semua ya. Dan di bagian akhir dari hadis itu, anta kama asnaita ala nafsika, engkau sebagaimana engkau puji dirimu, sebagaimana engkau puji dirimu dengannya. Jadi Allah itu terlalu agung untuk dipuji hambanya. La uthni sana'an alaika, kata Rasul, aku gak bisa memuji engkau sesuai dengan apa? Kelayakannya. Makanya dalam ayat Allah menyatakan wa maqadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebesar apapun ibadah kita, sehebat apapun pengagungan kita kepada Allah, Allah lebih agung dari pengagungan makhluk semuanya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang mampu memuji Allah dengan benar. Tidak ada yang mampu yang bersyukur Allah dengan sebenar-benar syukur. Tidak ada yang bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, ibadah dengan sebenar-benar ibadah, tidak ada. Makanya Nabi menyerah, anta kama asnaita ala nafsi, kamu seperti yang kupuji dirimu sendiri. Allah yang lebih ahli untuk memuji dirinya sendiri. Dan di sini ada sifat Allah apa? Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian juga di sini ada sifat Allah yaitu nafsu. Allah memiliki nafsu. Dan nafsu di sini maknanya apa? Banyak sekali khilaf di kalangan ulama, termasuk nafsu yang ada pada manusia itu maknanya banyak. Kadang nafsu bermakna ruh, kadang bermakna hati, kadang bermakna jiwa. Jadi macam-macam makna nafsu pada manusia. Maka pada Allah, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu hakikatnya.
Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-17 dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahul khalqa", Allah menciptakan makhluk, wa qadal qadiyah, dan Allah menetapkan ketetapannya, wa akhadha mitsaqan nabiyyin, dan Allah mengambil perjanjian para nabi, wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Fa akhadha ahlal yamini biyaminihi, maka Allah mengambil ahlal yamin, ya, penduduk surga yang bagian kanan dengan tangan kanannya. Wa ahla shimali biyadihi al-ukhra, dan Allah mengambil ahla shimal, golongan kiri, dengan tangannya yang lain. Dan di sini dikatakan dengan tangan kiri, karena dalam hadis yang lain disebutkan wakil tayyadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Oh ya, di sini disebutkan wakil tayyadai rahmani yamin, jadi kedua tangan ar-Rahman adalah kanan, dan seterusnya hadisnya diringkas. Di sini juga terdapat beberapa sifat Allah Ta'ala, diantaranya Allah menciptakan, Allah menetapkan, Allah mengambil sumpah, itu semuanya perbuatan Allah, dan perbuatan Allah adalah sifat Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah mengambil dengan tangan kanannya, berarti Allah punya tangan kanan, Allah punya tangan yang lain, berarti tangan Allah ada dua. Kemudian Allah punya sifat mengambil, kemudian kedua tangan Allah adalah kanan. Ini semuanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ahlussunnah meyakininya tanpa protes, tanpa diotak-atik. Kemudian hadis yang ke-18, haddatsani rijalun minal ansari ma minhum rajulun illa haddatsani an abihi. Tidak ada seorang pun dari mereka orang Ansar itu bercerita kepadaku dari bapaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja an ba'di nisaihi, Rasulullah keluar dari sebagian istrinya, faida halqatun fil masjid, tiba-tiba beliau mendapati ada satu halaqah di masjid. Tsumma dzakara haditsan wa fihi, kemudian melanjutkan hadisnya, ya, dipotong lagi. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, inni sa'altu rabbi, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku, an yudkhila ma'ya min ummati, agar dia memasukkan bersamaku dari umatku, man yukirru bihi ainaya ainal jannah, ainaya al jannah, apa yang bisa membuat kedua mataku sejuk ke dalam surga. Jadi memasukkan aku bersama umatku yang membuat mataku sejuk, maksudnya aku bahagia gitu, ke dalam surga. Fa'atani, maka Allah memberikan padaku 70 alfan, 70.000 masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanpa hisab, tanpa adab. Tsumma stazadtuhu, kemudian aku minta tambah kepada Allah. Fazadani, maka Allah menambahi untukku. Ma kulli alfin 70 alfan, bersama setiap 1000 dari 70.000 tadi 70.000 lagi. Jadi setiap 1000 membawa 70.000. Ya tinggal dihitunglah. Tsumma stazadtuhu, kemudian aku minta tambah lagi. Masya Allah, ya, keinginan Rasulullah semua orang itu masuk surga. Fa asyara ilayya bikaffaihi, kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepadaku. Afwan, ini Rasul masih mengatakan, ya. Fa asyara ilayya bikaffaihi, Allah mengisyaratkan kepadaku dengan kedua telapak tangannya. Hakada, begini, wa hakada, dan begini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, hasbuna ya Rasulullah, cukup bagi kami wahai Rasulullah. Jadi udahlah cukup, jangan minta tambah lagi. Tapi Umar membantah, ya Abu Bakrin, da'na nadkhulul jannah, biar kami masuk surga. Abu Bakar berkata, ya Umar, wa ma tubki hafnatani min hafanatillah. Wahai Umar, tidak mungkin tersisa kalau ada dua hafna. Hafna itu cidukan tangan, min hafanatillah, dari cidukan-cidukan Allah. Jadi dua telapak tangan Allah itu enggak sisa lagi kalau Allah mengambil dengan dua telapak tangannya. Kenapa? Belum membawakan ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, karena bumi semuanya Allah genggam pada hari kiamat.
dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya, enggak tersisa gitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq dengan pemahamannya, udah Rasul enggak usah minta tambah, itu udah cukup, udah habis makhluk dengan dua telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis yang ke-18. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-19 pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.